eksekutif di Sidoarjo masa depan. Seluruh sahabat-sahabat saya, pengurus dan anggota BPD se-Kabupaten Sidoarjo, pertama saya bangga apresiasi kepada BPD Sidoarjo. Terus terang kita nggak akan bisa memfungsikan maksimal fungsi kita ketika kita tidak membentuk forum. Jadi forum BPD itu penting. Kenapa saya katakan penting? Ada dua maksud dan tujuan. Manfaat sebuah forum apapun, termasuk forum BPD, itu dua. Satu, mencapai tujuan bersama sebuah organisasi untuk diambil manfaat dan keuntungannya, manfaat, keuntungan, dan keberhasilannya. Yang kedua, nah ini yang penting, manfaat forum adalah untuk mengatasi ketidakberdayaan, akan kemandirian, mencapai tujuan tadi, mencapai tujuan bersama tadi. Kalau kita jadi BPD, tidak ada forum, maka maksimalisasi mencapai tujuan BPD dalam melaksanakan tupoksinya tadi, ya sebatas apa yang kita miliki. Ketika pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan, ketika pemerintah desa mengundang penguatan kapasitas, ya cukup di situ. Tetapi ketika ada forum, coba sudah berapa kali forum BPD berinteraksi melakukan upgrade kapasitas di hotel gratis oleh Samusisan. Itu adalah salah satu manfaat adanya forum, di mana forum itu menjadi penguat atas keterbatasan untuk kita melangkah mencapai tujuan. Forum akan menjadi penguat. Salah satunya tadi kalau saya suruh milih, ya karo-karo nih. Ya sama yo gajinya, yo pahalanya. Itu nggak akan bisa dilakukan manakala tidak ada forum yang melakukan katalisasi, penguatan, pelancaran untuk bisa menggapai apa yang panjenengan inginkan. Oleh karenanya sahabat, apapun forumnya ini, kalau tadi apapun kalau saya apapun forumnya, yang terpenting adalah khairun nas, tadi itu ada anfa'uhum linnas. Saya poin pertama Pak Sigit berharap pasca pelantikan yang perlu diselesaikan adalah longgo bareng dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan forum BPD yang lain untuk bersinergi bersama-sama. Jangan sampai forum justru yang harusnya pengatas masalah menjadi penyebab masalah. Setuju poin pertama? Saya berharap itu. Oh ya benar. Jadi kalau tadi judulnya Pak Hulem Teh Botol Sosro, saya judulnya adalah pergadaian. Harus mengatasi masalah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, filosofi munculnya Undang-Undang Desa 6/2014 sesungguhnya adalah negara ini ingin bahwa kesejahteraan masyarakat lebih cepat,
forum kepala desa, juga ketua forum BPD. Embrio terkecil suksesnya pembangunan ada di desa. Karenanya kenapa undang-undang itu dimunculkan? Dalam rangka otonomi daerah, di mana daerah diberikan keleluasaan kewenangan lebih dalam mengelola fiskal, dalam mengelola duit. Akhirnya muncullah, kalau dulu hanya sekedar blok grant kecil jumlahnya, akhirnya muncul yang namanya ADD. Betul? Jangan lupa, inisiator pertama munculnya undang-undang desa yang memfasilitasi desa menjadi otonom adalah Pak Marwan Jafar. Betul? Sedikit kampanye Pak Khalil, Pak Fulen. Dan selama pada reformasi, kepala desa, maaf, menteri desa kebetulan dari partai kami. Betul, betul. Wes iki tok ae kampanye wis iki tok, wis iki tok. Maka poin yang kedua ini, para Bapak Ibu sekalian, betul oleh Pildacil 1, 2, 3, 4 ya, bahwa keberadaan BPD sangat strategis. Kalau saya ngomong lebih strategis mana? 3 pilar kekuasaan. Kita ini kan menganut sistem trias politika. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Lebih strategis legislatif. Panjenengan adalah legislatifnya desa. Kenapa saya katakan lebih strategis? Kepala desa tidak akan bisa membelanjakan APBDes-nya bila BPD-nya tidak tanda tangan. Betul? Perdes tidak akan bisa menjadi regulasi desa bila BPD-nya tidak setuju. Betul? Kepala desa tidak bisa semau gue bila BPD-nya kritis. Maka kemudian fungsinya BPD adalah selain sebagai perencana dalam regulasi, karena regulasi itu ada 2 usulan. Bisa usulannya eksekutif berarti kepala desa, bisa legislatif berarti BPD. Tetapi satu tambahan panjenengan adalah pembahas dan penetap. Jadi yang menetapkan segala bentuk regulasi di desa adalah BPD. Inilah yang memotivasi saya. Nyuwun sewu Pak Fulen, saya sudah menyampaikan kepada Pak Sigit, saya memfasilitasi untuk penguatan kapasitas melalui workshop kami tiap bulannya minimal 1. Kami sudah dapat 2-3 kali ya kita. Sudah 3 kali kita pertemuan dengan BPD. Tidak lain adalah kami ingin Sidoarjo menjadi penyangga provinsi yang mercusuar. Kita harus berterima kasih kepada Pak Gusmudor, berterima kasih kepada Pak Subandi, berterima kasih kepada Pak Usman, juga seluruh stakeholders Sidoarjo. Kenapa saya katakan demikian? Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2024 se-Jawa Timur di ring 1 itu gerbang Kertasusilo yang disebut dengan zona arek. Ternyata pertumbuhan tertinggi kena Sidoarjo. Ya. Apakah itu kehebatan orang yang saya sebut? Kepala desa,
bupati, wakil bupati, ketua DPR, bukan. Tetapi itu adalah kehebatan kita semua, terutama adalah kepala desa dan BPD. Kenapa? Kabupaten gak iso lapo-lapo kalau kemudian desanya tidak berdaya. Betul? Pemangku desa adalah kepala desa dan BPD beserta perangkat RT dan RW. Ini memang secara Jawa Timur, Sidoarjo pertumbuhan ekonominya nomor 2, nomor 1 kena batu 6,9%, Sidoarjo 6,16%. Tetapi kalau diukur dengan 38 kabupaten kota jauh, rata-rata nasional triwulan pertama 5,02%, Jawa Timur 4,87%. Apakah hebat Sidoarjo? Ini. Oleh karenanya, para kawan sekalian yang saya hormati, ayo kita tingkatkan lagi rata-rata daerah penyangga itu tidak sebegitu mencuat. Duwe bandara sing disebut dengan maskapai, yo Bandara Juanda di Surabaya. Betul atau betul? Duwe Purabaya yang disebut dengan oleh kondektur, yo Purabaya Surabaya. Coba, padahal semuanya ada di Sidoarjo. Ini artinya apa? Daya tawar daerah penyangga ibu kota rata-rata itu kurang mungkin. Hari ini ketika BPD, forum BPD melakukan terus upgrade, saya meyakini Sidoarjo akan menjadi pilot project penyangga ibu kota yang mercusuar. Yang ketiga, kenapa dalam Undang-Undang 6/2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan undang-undang spesifik, Undang-Undang nomor 7/2018 tentang BPD, betul ya? Tentang BPD itu 7/2018 ya? BPD spesifik untuk BPD 6/2014 itu desa Bapak Ibu sekalian, ya, spesifikasi untuk BPD itu tidak lain adalah karena memang ketika desa diberikan kewenangan lebih untuk pengelolaan keuangan dengan satu orang sebagai eksekutor, akan ada bahayanya bahwa kalau kita mengenal persoalan-persoalan AHPH itu ada tataran permukaan atas, kira-kira kayak begitu, maka ketika desa diberikan kewenangan mengelola anggaran yang banyak, tidak diperkuat dengan SDM yang banyak, khawatirnya single majority, maka kemudian muncul raja-raja kecil di desa. Ketika kepala desa kapasitasnya tidak menjangkau, maka kemudian muncullah persoalan-persoalan dari atas muncul merambah di bawah. Kalau atas ini jumlahnya bisa dihitung. Provinsi ada 38. Kemudian kabupaten ada 508 kalau nggak salah se-Indonesia. Sementara desa ada berapa ya desa se-Indonesia? Kalau se-Jawa Timur ada 551, 5.000 ya, 5.501.
se-Jawa Timur. Kalau nasional saya lupa. Maka ketika persoalan itu muncul di desa, maka semakin banyak orang yang kena bermasalah. Itulah filosofi kenapa BPD harus lahir. Oleh karenanya nyambung pada poin yang kedua, kalau begitu BPD fungsinya sangat strategis. Jadi kestrategisan inilah kemudian kenapa BPD yang awal-awal katanya tidak ada monopoli katanya ya awal-awal, tetapi saya nggak tahu ini yang nulari siapa, yang kemudian informasinya pemilihan BPD pun diwarnai dengan money politik, sehingga ini kayaknya negara harus melakukan reformat sistem demokrasi. Di antara jumlah negara yang ada di dunia ini tidak lebih dari 6 negara yang proses demokrasinya betul-betul bottom up, melibatkan masyarakat secara langsung. Sekalipun Amerika Serikat tidak secara langsung kayak Indonesia. Semakin kesini demokrasi kita semakin pragmatisme, betul. Sampai DPR desa pun sudah mulai tergejala itu, sehingga ini menjadi PR kita bagaimana mereformulasikan ulang, ya, reformulasikan, nah itu yang betul. Jadi membuat formula yang baru yang sekiranya persoalan-persoalan bisa terminimalisir dan tidak menjadikan gencetan di bawah semakin menguat. Betul apa betul? Ya, sehingga saya barangkali setuju kalau kemudian pilihan BPD cukup RT, pilihan kepala desa kalau kepala desa mungkin masih masyarakat ya, bupati oleh DPR, provinsi oleh DPR, begitu juga presiden oleh MPR. Kayaknya perlu begitu. Ini hanya inisiasi saya, pemikiran saya ketika melihat fenomena seperti itu. Terakhir, para Bapak Ibu sekalian, dengan strategisnya itu PR kita adalah kemiskinan. Kemiskinan nasional di angka 10, tapi yang nggak banding itu kan antara desa dengan kota. Desa 13,78%, kota 7, sekian persen, lupa persennya, komanya lupa saya. Begitu juga provinsinya. Provinsi kalau diakumulasi 11,02%. Bila diprosentasekan 11 itu 12,87 kemiskinan desa, sisanya 7, sekian adalah kemiskinan kota. Artinya apa Bapak? Artinya PR kita berat, bahwa kemiskinan desa lebih parah dari kemiskinan kota. Sehingga dengan adanya kemiskinan desa ini berat, tentu kewajiban kita semakin berat. Itulah artinya, itulah kenapa kemudian pemerintah pusat memberikan satu program desa mandiri, memberikan kepastian hukum dan kewenangannya terhadap BUMDes yang sama dengan BUMD dan BUMD.
BUMN. Kalau BUMN boleh utang, legalisasinya kuat di OJK, BUMDes juga demikian. Kenapa? Dalam rangka mencapai keseimbangan kemiskinan antara desa dan kota. Mengapa ada desa wisata? Mengapa ada desa devisa? Belum ada kota wisata, belum ada kota devisa, belum ada kota mandiri. Tidak lain adalah dalam rangka mendongkrak persoalan yang besar akan kemiskinan adalah di desa. Inilah para bapak ibu sekalian, wajib hukumnya BPD melek regulasi, wajib hukumnya BPD melek anggaran, tidak hanya anggaran desanya, tetapi wajib mengetahui anggaran kabupatennya. Kenapa? Agar tahu berapa kue yang bisa dibagi, desaku kedapatan berapa, maka BPD bisa bersuara. Suara akan semakin kencang manakala satu forum BPD bersuara yang sama. Termasuk kalau ingin ada peningkatan tunjangan, BPD ngomong, nggak kuat. Tetapi kalau satu forum BPD ibaratnya adalah lidi. Sebesar apapun lidi, ketika tidak dalam satu genggaman yang sama, tidak ada satu ikatan yang sama, tidak akan ada fungsinya. Betul apa betul? Sekalipun lidi itu hanya 10 atau 20, tetapi kalau dalam satu ikatan masih bisa berfungsi untuk nyapu. Kan begitu? Jadi itu adalah analog-analog yang perlu kita pelajari, bahwa itulah kehidupan. Oleh karenanya saya ucapkan selamat. Tentu yang terpenting adalah iringan doa. Muga-muga forum BPD ini semakin berdaya dan manfaat. Amin. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.